Banyak lansia yang tidak sadar bahwa kebiasaan salah di pagi hari justru mempercepat penuaan sel tubuh. Padahal, dengan melakukan gerakan sederhana selama 5 menit saja setiap pagi, kesehatan lansia bisa terjaga dengan baik. Video ini juga membahas 4 kesalahan fatal yang sering dilakukan lansia di pagi hari dan harus dihindari mulai sekarang. Bapak Ibu, tahukah Anda ada satu kebiasaan sederhana yang dilakukan orang Jepang setiap pagi? Kebiasaan ini menjadi rahasia kenapa mereka bisa hidup sehat sampai umur 100 tahun lebih. Kebiasaan ini hanya butuh 5 menit. Tidak perlu obat, tidak perlu biaya, tapi bisa membuat tubuh Anda terasa 30 tahun lebih muda. Kalau Bapak Ibu peduli dengan kesehatan di usia emas dan ingin tahu rahasia umur panjang ini, tekan tombol like, komen, dan subscribe sekarang ya. Juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya dari channel ini. Saya tahu persis apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekarang. Umur bertambah 30 tahun. Kedengarannya seperti iklan obat ajaib yang tidak masuk akal. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru menutup video ini, karena saya bukan sedang bicara soal angka di KTP. Yang saya maksud adalah sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu usia biologis tubuh. Bapak Ibu, ada penelitian dari Harvard Medical School yang menunjukkan fakta mengejutkan tentang hal ini. Kebiasaan sederhana di pagi hari ternyata bisa memperlambat penuaan sel hingga puluhan tahun. Yang lebih mengejutkan lagi, kebanyakan lansia justru tanpa sadar melakukan kebalikannya setiap pagi. Mereka tidak tahu bahwa kebiasaan kecil sejak bangun tidur justru mempercepat penuaan mereka. Sekarang coba Bapak Ibu ingat-ingat, bagaimana rasanya setiap kali bangun tidur? Apakah badan terasa segar dan siap beraktivitas? Atau justru terasa pegal, kaku, dan kadang pusing saat baru berdiri? Kalau Bapak Ibu mengalami hal kedua, Bapak Ibu tidak sendirian. Hampir 70% lansia di Indonesia merasakan hal yang sama setiap pagi. Kebanyakan dari mereka berpikir ini wajar karena sudah tua. Mereka bilang namanya juga sudah sepuh, ya begini rasanya. Padahal itu bukan hal yang wajar sama sekali. Itu adalah sinyal dari tubuh yang sedang memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lebih tepatnya, tubuh sedang dalam proses penuaan yang dipercepat. Kabar baiknya, proses ini bisa diperlambat dan bahkan dalam beberapa kasus bisa dibalik. Yang dibutuhkan hanyalah mengetahui cara yang benar untuk memulai hari. Bapak Ibu perlu tahu bahwa ada 2 jenis umur yang berbeda. Yang pertama adalah umur kronologis, yaitu umur berdasarkan tanggal lahir. Kalau Bapak Ibu lahir 1955, berarti umur kronologis sekarang sekitar 70 tahun. Dan ini tidak bisa diubah. Tapi ada jenis umur kedua yang jauh lebih penting, namanya umur biologis. Ini adalah umur sebenarnya dari sel-sel dan organ tubuh, yang bisa berbeda jauh dari umur kronologis. Saya pernah bertemu pasien berumur 75 tahun, tapi kondisi tubuhnya seperti orang umur 55 tahun, masih kuat jalan kaki jauh, pikiran jernih, dan jarang sakit. Di sisi lain, ada juga pasien yang baru 60 tahun, tapi tubuhnya seperti orang umur 80 tahun, mudah lelah, sering lupa, dan gampang jatuh. Perbedaannya ada di kebiasaan sehari-hari, terutama kebiasaan di pagi hari. Kenapa pagi hari begitu menentukan? Begini penjelasannya. Saat tidur, tubuh masuk ke mode perbaikan, di mana sel-sel yang rusak diperbaiki, racun dibuang, dan energi diisi ulang. Ini seperti bengkel yang sedang memperbaiki mobil di malam hari. Ketika bangun tidur, terjadi perpindahan besar-besaran di dalam tubuh. Detak jantung yang tadinya pelan mulai meningkat, dan tekanan darah yang rendah saat tidur mulai naik. Hormon kortisol yang biasa disebut hormon stres mulai diproduksi untuk membangunkan tubuh. Ini adalah momen yang sangat kritis bagi kesehatan. Kalau perpindahan ini terjadi terlalu mendadak atau tanpa persiapan yang benar, maka tubuh mengalami stres. Bayangkan seperti mobil yang dipaksa ngebut padahal mesinnya belum dipanaskan, lama-lama mesinnya rusak. Kalau stres ini terjadi setiap pagi selama bertahun-tahun, dampaknya sangat serius karena sel-sel tubuh akan menua cepat dari yang seharusnya. Dalam video ini, saya akan jelaskan semuanya dengan lengkap dan mudah dipahami. Pertama, saya akan tunjukkan 6 gerakan dan kebiasaan spesifik yang bisa dilakukan setiap pagi. Semuanya tidak butuh waktu lama, hanya 5 menit setelah membuka mata.
Tidak perlu alat khusus, tidak perlu keluar kamar, dan bisa dilakukan di tempat tidur saja. Kedua, saya akan jelaskan kenapa masing-masing gerakan ini bekerja. Bukan sekedar suruh lakukan ini itu, tapi Bapak Ibu akan paham alasan ilmiahnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, saya akan tunjukkan 4 kesalahan fatal yang sering dilakukan lansia setiap pagi. Kesalahan yang bisa membatalkan semua manfaat gerakan tadi. Kalau masih melakukan kesalahan ini, maka gerakan apapun tidak akan efektif. Jadi, pastikan Bapak Ibu tonton sampai habis dan jangan dilewatkan satu bagian pun, karena semuanya saling berkaitan untuk hasil yang maksimal. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali menonton, perkenalkan saya Dr. Nadi dari channel Bugar Usia Senja. Di channel ini saya rutin berbagi tips kesehatan khusus untuk Bapak Ibu yang sudah memasuki usia emas. Semua yang saya sampaikan berdasarkan penelitian medis yang sudah terbukti, bukan sekedar katanya atau mitos yang beredar di masyarakat. Saya ingin setiap lansia di Indonesia bisa menikmati hari tuanya dengan sehat, bahagia, dan tetap mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Itulah kenapa saya membuat channel ini dan rutin membagikan informasi kesehatan yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu 6 gerakan yang harus Bapak Ibu lakukan begitu membuka mata. Gerakan pertama namanya peregangan di tempat tidur, dan ini dilakukan sebelum Bapak Ibu bangun, masih dalam posisi berbaring. Caranya begini, setelah membuka mata, jangan langsung duduk, tapi tetap berbaring dulu. Kemudian, regangkan kedua tangan lurus ke atas kepala sejauh mungkin, seperti orang yang baru bangun tidur dan ingin meregangkan badan. Pada saat yang sama, regangkan juga kedua kaki ke bawah dengan jari-jari kaki menunjuk ke depan. Bayangkan tubuh sedang ditarik dari dua arah yang berlawanan. Tahan posisi ini selama 10-15 detik sambil bernafas pelan dan rileks. Kemudian lepaskan. Istirahat sebentar dan ulangi sekali lagi. Gerakan ini sangat sederhana, tapi jangan remehkan manfaatnya. Kenapa gerakan peregangan ini begitu penting untuk dilakukan setiap pagi? Selama tidur, otot-otot tubuh dalam kondisi rileks dan tidak bergerak selama 6-8 jam. Otot menjadi kaku, aliran darah melambat, dan sendi-sendi menjadi kurang lentur. Peregangan di pagi hari ini seperti membangunkan otot-otot yang sedang tidur dengan cara yang lembut dan aman. Gerakan ini melancarkan aliran darah secara perlahan ke seluruh tubuh, mencegah kekakuan sendi yang sering dikeluhkan lansia, dan mengurangi risiko kram yang banyak dialami di pagi hari. Banyak lansia yang mengeluh kakinya sering kram di pagi hari, padahal penyebabnya adalah tidak melakukan peregangan sebelum bangun. Dengan gerakan sederhana ini saja, keluhan kram bisa berkurang drastis dalam waktu beberapa minggu. Gerakan kedua adalah rotasi pergelangan kaki dan tangan yang juga masih dilakukan di tempat tidur dalam posisi berbaring. Caranya sangat gampang dan tidak membutuhkan tenaga besar sama sekali. Angkat sedikit kaki kanan, kemudian putar pergelangan kaki secara perlahan. Lakukan 10 putaran ke arah kanan, lalu 10 putaran ke arah kiri, dengan gerakan yang pelan dan terkontrol. Setelah itu, ganti ke kaki kiri dan lakukan hal yang sama, yaitu 10 putaran ke kanan dan 10 putaran ke kiri. Kemudian lanjutkan ke tangan dengan cara yang sama. Angkat tangan kanan, lalu putar pergelangan tangan 10 kali ke kanan dan 10 kali ke kiri. Ganti ke tangan kiri dan ulangi gerakan yang sama. Total waktu yang dibutuhkan untuk gerakan ini tidak sampai 1 menit, tapi manfaatnya luar biasa untuk kesehatan jangka panjang. Pergelangan kaki dan tangan adalah sendi-sendi kecil yang sering sekali diabaikan oleh banyak orang. Padahal di area ini terdapat banyak pembuluh darah penting yang mengalirkan darah ke tangan dan kaki. Saat tidur, darah cenderung menggenang di bagian bawah tubuh karena tidak ada gerakan yang memompa darah ke atas. Rotasi pergelangan ini membantu mengalirkan darah kembali ke seluruh tubuh dengan cara yang aman dan perlahan. Gerakan ini juga mencegah penggumpalan darah yang bisa sangat berbahaya, terutama untuk Bapak Ibu yang punya riwayat tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau pernah mengalami stroke ringan. Dengan rutin melakukan rotasi pergelangan setiap pagi, risiko penggumpalan darah bisa dikurangi secara signifikan. Gerakan ketiga adalah teknik bangun bertahap. Dan ini sangat penting, tapi sering sekali diabaikan oleh kebanyakan orang. Bapak, Ibu perhatikan baik-baik. Karena gerakan ini bisa mencegah kecelakaan yang sering terjadi pada lansia di pagi hari. Kebanyakan orang langsung bangun dari posisi tidur ke posisi duduk, begitu membuka mata. Ini adalah kesalahan besar, terutama untuk lansia karena bisa menyebabkan pusing dan jatuh. Cara yang benar adalah bangun secara bertahap dengan memberikan waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan diri.
Setelah melakukan 2 gerakan sebelumnya, sekarang Bapak Ibu siap untuk bangun, tapi jangan langsung duduk. Pertama, memiringkan tubuh ke sisi kanan secara perlahan. Tetap di posisi miring ini selama 5-10 detik sambil bernafas dengan tenang. Baru kemudian, gunakan tangan kanan untuk mendorong tubuh ke posisi duduk secara perlahan dan terkontrol. Jangan terburu-buru dan nikmati prosesnya. Setelah duduk, tetap di posisi ini selama beberapa saat sebelum berdiri. Kenapa harus miring ke kanan dan bukan ke kiri? Karena posisi jantung ada di sebelah kiri, sehingga miring ke kanan tidak membebani jantung dan membuat transisi lebih nyaman. Kenapa teknik bangun bertahap ini sangat penting untuk dipraktikkan setiap hari? Ketika berbaring, tekanan darah berada di level yang rendah karena jantung tidak perlu bekerja keras melawan gravitasi. Kalau tiba-tiba langsung duduk atau berdiri, tekanan darah tidak sempat menyesuaikan dengan posisi baru. Akibatnya, darah yang seharusnya mengalir ke otak menjadi berkurang untuk sesaat. Kepala pusing, pandangan berkunang-kunang, telinga berdenging, dan dalam kasus yang parah bisa menyebabkan jatuh. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut orthostatic hypotension atau hipotensi ortostatik. Banyak sekali kasus lansia jatuh di pagi hari yang terjadi karena hal ini. Mereka langsung berdiri begitu bangun tidur, merasa pusing, kehilangan keseimbangan, dan akhirnya jatuh. Padahal semua ini bisa dicegah hanya dengan bangun secara bertahap seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, 3 gerakan pertama yang sudah saya jelaskan tadi, semuanya dilakukan di tempat tidur. Gerakan pertama, peregangan tubuh dilakukan sambil berbaring. Gerakan kedua, rotasi pergelangan juga dilakukan sambil berbaring. Gerakan ketiga adalah teknik bangun bertahap, dari berbaring ke miring, lalu ke duduk. Semuanya tidak membutuhkan tenaga besar dan bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk Bapak Ibu yang sudah berumur 80 tahun ke atas. Tidak perlu turun dari tempat tidur, tidak perlu alat bantu apapun, cukup dilakukan di atas kasur saja. Sekarang kita akan masuk ke 3 gerakan berikutnya yang dilakukan setelah Bapak Ibu duduk di tepi tempat tidur. Gerakan keempat, kelima, dan keenam ini yang akan melengkapi ritual pagi untuk umur panjang. Saya ingin Bapak Ibu perhatikan baik-baik, terutama gerakan nomor 5, karena ini adalah gerakan yang paling sering dilewatkan orang. Padahal dampaknya sangat besar untuk mencegah penuaan dini. Gerakan keempat adalah latihan napas dalam perut yang dilakukan setelah Bapak Ibu duduk di tepi tempat tidur. Posisikan tubuh dengan nyaman, punggung tegak tapi tidak kaku, dan kedua kaki menyentuh lantai. Letakkan kedua tangan di atas perut supaya bisa merasakan gerakan perut saat bernapas. Sekarang tarik napas dalam-dalam melalui hidung selama 4 hitungan secara perlahan. Saat menarik napas, biarkan perut mengembang seperti balon yang ditiup. Yang mengembang adalah perut, bukan dada. Ini penting untuk diperhatikan. Kemudian tahan napas selama 4 hitungan dengan rileks tanpa menahan dengan paksa. Setelah itu, hembuskan napas perlahan-lahan melalui mulut selama 6 hitungan. Saat menghembuskan napas, perut akan kempes kembali, seperti balon yang karetnya dikendurkan. Ulangi proses ini sebanyak 5 kali dengan tenang dan tidak terburu-buru. Kenapa latihan napas dalam perut ini begitu penting untuk kesehatan lansia? Kebanyakan orang bernapas dengan dangkal tanpa disadari, hanya menggunakan bagian atas paru-paru saja. Napas dangkal ini tidak memasukkan cukup oksigen ke dalam darah. Akibatnya, otak dan organ tubuh kekurangan oksigen yang dibutuhkan untuk bekerja dengan optimal. Napas dalam perut memasukkan jauh lebih banyak oksigen karena menggunakan semua kapasitas paru-paru. Oksigen yang melimpah ini akan dialirkan ke otak dan seluruh organ tubuh. Otak yang mendapat cukup oksigen di pagi hari akan membuat Bapak Ibu merasa lebih segar, fokus, dan bersemangat sepanjang hari. Selain itu, napas dalam juga menurunkan hormon stres yang bernama kortisol dan menstabilkan tekanan darah. Ini seperti menekan tombol reset untuk sistem syaraf, sehingga tubuh siap menghadapi hari dengan tenang dan terkendali. Gerakan kelima adalah gerakan leher dan bahu, yang merupakan gerakan paling sering dilewatkan orang. Padahal, gerakan ini sangat penting untuk mencegah berbagai keluhan yang sering dialami lansia, seperti sakit kepala kronis yang tidak kunjung sembuh meski sudah minum obat. Bisa juga mengalami gangguan keseimbangan yang membuat mudah jatuh. Bahkan, dalam jangka panjang, bisa mempercepat kerusakan tulang leher yang disebut spondilosis servikal. Gerakan sederhana yang sudah saya ajarkan tadi bisa melepaskan tekanan tersebut dan menjaga kesehatan tulang belakang bagian atas, supaya tetap lentur dan tidak kaku. Gerakan keenam adalah pijatan telinga dan wajah yang merupakan gerakan penutup sebelum Bapak Ibu memulai aktivitas. Gerakan ini akan membuat tubuh dan pikiran benar-benar siap menghadapi hari dengan penuh energi. Pertama, gunakan ibu jari dan telunjuk untuk memegang daun telinga.
Pijat dengan lembut menggunakan gerakan memutar kecil-kecil, mulai dari bagian atas telinga sampai ke bagian bawah. Lakukan pijatan ini selama 15-20 detik untuk masing-masing telinga. Jangan terlalu keras menekannya, cukup dengan tekanan yang nyaman dan menyenangkan. Setelah selesai memijat telinga, sekarang gosok-gosokkan kedua telapak tangan dengan cepat sampai terasa hangat. Gosok terus sampai benar-benar terasa panas di telapak tangan. Kemudian tempelkan telapak tangan yang hangat ini ke wajah dan tutup mata dengan telapak tangan selama beberapa detik. Rasakan hangatnya menjalar ke seluruh wajah dan nikmati sensasi nyaman yang muncul. Kenapa telinga menjadi bagian yang penting untuk dipijat setiap pagi? Dalam ilmu akupresur yang sudah dikenal dan dipraktikkan selama ribuan tahun di Tiongkok, telinga memiliki ratusan titik refleksi yang terhubung ke seluruh organ tubuh. Telinga seperti peta kecil dari seluruh tubuh manusia. Ketika memijat telinga, Bapak Ibu sebenarnya sedang mengirim sinyal positif ke seluruh organ melalui titik-titik refleksi tersebut. Pijatan di telinga mengaktifkan sistem saraf, meningkatkan kewaspadaan, dan membuat tubuh lebih siap untuk beraktivitas. Adapun telapak tangan yang hangat ditempelkan ke wajah berfungsi untuk melancarkan sirkulasi darah di area kepala. Ini membuat wajah terasa lebih segar, mata lebih terbuka, dan pikiran lebih jernih. Kombinasi pijatan telinga dan kompres hangat di wajah ini adalah cara yang sangat efektif untuk mengakhiri ritual pagi dan memulai hari dengan penuh semangat. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Ini adalah 4 kesalahan fatal yang bisa membatalkan semua manfaat dari 6 gerakan yang sudah Bapak Ibu pelajari tadi. Percuma melakukan ke-6 gerakan dengan rajin setiap pagi kalau masih melakukan kesalahan-kesalahan ini. Ibarat mandi sudah bersih, tapi kemudian langsung berguling di lumpur, ya sama saja bohong. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar memperhatikan bagian ini dan mulai menghindari ke-4 kesalahan ini mulai besok pagi. Kesalahan pertama adalah langsung melihat handphone begitu bangun tidur. Saya tahu zaman sekarang handphone sudah seperti bagian dari tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Banyak orang yang meletakkan handphone di samping bantal dan langsung meraihnya begitu membuka mata. Entah untuk cek pesan dari anak atau cucu, melihat grup keluarga, atau membaca berita pagi. Kebiasaan ini kelihatannya tidak berbahaya, tapi sebenarnya sangat merusak kesehatan dalam jangka panjang. Cahaya biru dari layar handphone langsung menyerang otak yang baru saja bangun dan belum siap menerima rangsangan sekuat itu. Otak dipaksa aktif secara tiba-tiba sehingga hormon stres melonjak tinggi dan tubuh masuk ke mode siaga sebelum waktunya. Kalau ini dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, dampaknya adalah kelelahan kronis yang tidak kunjung sembuh dan penuaan otak yang lebih cepat dari seharusnya. Biarkan handphone dulu selama 15-20 menit setelah bangun dan lakukan 6 gerakan tadi terlebih dahulu. Kesalahan kedua adalah menahan kencing di pagi hari. Banyak lansia yang malas bangun ke kamar mandi karena takut jatuh dalam kondisi masih setengah sadar atau karena masih mengantuk dan ingin tiduran sebentar lagi. Mereka memilih menahan kencing dulu sambil rebahan atau sambil main handphone. Kebiasaan ini sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama untuk lansia yang sudah punya masalah dengan tekanan darah atau ginjal. Kandung kemih yang terlalu penuh akan menekan organ-organ di sekitarnya dan meningkatkan tekanan darah secara tidak normal. Kondisi ini juga membebani ginjal yang harus bekerja lebih keras dari seharusnya. Solusinya adalah siapkan lampu tidur yang cukup terang di kamar dan pasang pegangan di dinding jalur menuju kamar mandi. Dengan pencahayaan yang cukup dan pegangan yang kokoh, Bapak Ibu bisa ke kamar mandi dengan aman tanpa takut jatuh. Kesalahan ketiga adalah langsung minum kopi atau teh kental di pagi hari. Saya tahu banyak Bapak Ibu yang merasa tidak lengkap memulai hari tanpa secangkir kopi tubruk atau teh manis yang hangat. Minum kopi atau teh sebenarnya tidak masalah dan bahkan ada manfaatnya untuk kesehatan. Yang menjadi masalah adalah waktu minumnya, yaitu saat perut masih dalam keadaan kosong. Kafein yang masuk ke perut kosong akan meningkatkan produksi asam lambung secara drastis. Perut yang belum ada isinya akan terasa perih, mual, dan tidak nyaman. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan kronis dan mengganggu penyerapan nutrisi dari makanan yang dimakan setelahnya. Yang benar adalah minum segelas air putih hangat dulu begitu bangun tidur. Air hangat akan membangunkan sistem pencernaan dengan lembut dan melancarkan metabolisme. Baru setelah 20-30 menit atau setelah sarapan, boleh minum kopi atau teh kesukaan Bapak Ibu. Kesalahan keempat adalah melewatkan sarapan atau justru sarapan dengan porsi yang terlalu berat.
Dua-duanya sama-sama bermasalah dan bisa merusak kesehatan dalam jangka panjang. Tidak sarapan membuat tubuh tidak punya bahan bakar untuk beraktivitas, sehingga metabolisme menjadi lambat. Tubuh akan merasa lemas, tidak bertenaga, dan otak tidak bisa berpikir dengan jernih. Tapi sarapan terlalu berat juga tidak baik, karena semua energi akan terpakai untuk mencerna makanan yang banyak itu. Akibatnya, Bapak Ibu justru merasa ngantuk dan lemas setelah sarapan, bukannya segar dan bertenaga. Yang ideal adalah sarapan dalam porsi sedang dengan kandungan protein dan serat yang cukup. Contohnya telur rebus dengan sepotong roti gandum atau bubur ayam dengan sayuran. Porsinya tidak perlu banyak, yang penting bergizi dan mudah dicerna oleh tubuh. Bapak Ibu sekalian, sekarang Bapak Ibu sudah mengetahui rahasia umur panjang yang selama ini tersembunyi. Umur bertambah 30 tahun bukan tentang obat mahal yang harganya jutaan atau terapi canggih yang hanya ada di rumah sakit besar. Ini tentang apa yang Bapak Ibu lakukan dalam 5 menit pertama setelah bangun tidur dan dilakukan dengan konsisten setiap hari tanpa pernah dilewatkan. 6 gerakan sederhana yang sudah saya ajarkan tadi adalah kunci untuk memperlambat penuaan dan menjaga tubuh tetap sehat di usia emas. Ingat selalu urutannya, yaitu peregangan tubuh, rotasi pergelangan, bangun bertahap, napas dalam perut, gerakan leher dan bahu, serta pijatan telinga dan wajah. Dan sama pentingnya adalah menghindari 4 kesalahan fatal, yaitu main handphone, menahan kencing, minum kopi saat perut kosong, dan pola sarapan yang salah. Kalau video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, tolong tekan tombol like dan bagikan ke pasangan, anak, cucu, saudara, atau teman yang juga sudah memasuki usia emas. 1 klik share dari Bapak Ibu bisa mengubah hidup orang lain yang selama ini tidak tahu informasi penting ini. Jangan lupa subscribe channel Bugar Usia Senja dan nyalakan loncengnya notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kesehatan bermanfaat lainnya. Di video berikutnya, saya akan membahas tentang makanan-makanan yang harus dihindari lansia karena diam-diam mempercepat penuaan. Banyak yang tidak sadar bahwa makanan yang dimakan setiap hari justru menjadi racun pelan-pelan untuk tubuh. Saya, Dr. Mila, mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam sehat dan salam bahagia untuk Bapak Ibu sekalian. Yah!